Ada Pak Gubernur Jawa Barat. Kapan dibuka lagi tambang Pak? Gubernur Jawa Barat tidak mampu mengurusi 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, maka kami bergabung dengan Banten. Setuju? Setuju. Pembohong apa bukan? Pendusta apa bukan? Berarti gubernur kan? Pengkhianat ya Pak. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang, pernah memimpin sebuah partai politik. Ini informasi penting. Hari ini saya mendapati informasi dari warga Rumpin Cigudeg, korban penutupan tambang. Apalagi Rumpin dan Cigudeg ini dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk kompensasi, tapi tidak terbayar-bayar sampai saat ini. Ya, hampir 4 bulan. Dan besok, ini informasinya. Besok warga Rumpin Cigudeg dan dari berbagai daerah Jawa Barat akan berdemonstrasi ke Gedung Sate. Ya, sejumlah kendaraan, saya sebut nih, bahwa sekitar 310 dump truck akan berkunjung ke Gedung Sate Bandung. 28 bis dan 500 mobil kecil menuntut keadilan, menuntut kepastian, menuntut janji pemimpin, menuntut hak dan keberlangsungan hidup rakyat yang bekerja di sektor pertambangan dan transportasi truk. Ini luar biasa, ya. Ini bukan main-main. Semoga masyarakat yang menuntut keadilan ini mendapatkan hasil yang baik setibanya di Gedung Sate. Dan semoga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mau menghadapinya, ya. Jangan cemen, ya, jangan kemana-mana. Besok warga Anda akan datang menuntut janji-janji Anda atas segala bentuk aturan yang Anda keluarkan dan telah menindas kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung Sate dikepung para pekerja tambang, menuntut kejelasan tentang penutupan pekerjaan tersebut. Nah, di sini mereka menuntut kebijakan daripada pemerintah Provinsi Jabar tentang penghentian sementara yang dinilai telah menghambat, telah menghilangkan penghasilan mereka. Nah, di sini kita harus pintar-pintar, harus melihat ke depan dan ke belakang. Di sisi positifnya, mungkin pihak pemerintah menghentikan tersebut karena memperhatikan juga para pekerja terkait keselamatan kerjanya. Dan juga yang namanya tambang ilegal itu, ya tidak boleh menurut undang-undang. Tapi di balik itu kan menghilangkan penghasilan masyarakat, menghilangkan penghasilan warga yang hidupnya tergantung oleh tambang tersebut. Makanya kepada pihak pemerintah, tolong secepatnya masalah pertambangan segera ditetapkan dan tolong pihak pekerja juga yang sabar dan jangan berperilaku arogan ketika menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh disampaikan sesuai dengan hati nurani, sesuai undang-undang yang ada di negara kita. Mudah-mudahan dengan adanya aspirasi masyarakat tentang pertambangan itu, pihak pemerintah juga merespon dengan cepat agar tidak ada lagi harapan-harapan warga, agar tidak terjadi kesimpang siuran di lapangan. Nah, itu harapan kami sebagai warga Jabar agar segera tuntutan masyarakatnya segera diselesaikan. Kalau izinnya segera
diizinkan kalau memang itu memenuhi standar, memenuhi unsur undang-undang tentang pertambangan. Nah, kalau tidak, tolong kasih solusi kepada pihak-pihak warga yang tadinya bekerja di pertambangan, solusinya harus bekerja di mana. Tolong itu pikirkan juga kepada pihak pemerintah Jawa Barat, agar warga Jabar juga tetap punya penghasilan dan pemerintahnya tetap sejalan dengan keinginan warga Jawa Barat. Hatur nuhun buat Bapak Gubernur, mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa selalu bijaksana dalam menyikapi semua kejadian. Wassalamualaikum, sampurasun. Guys, katanya aksi buruh akan digelar kembali pada 29 sampai 30 Desember. Besok. Buat warga Jawa Barat semuanya yang merasa memiliki Jawa Barat, yang merasa ingin menjaga Gedung Sate, ya. Mari kita turun bersama-sama, ya. Jika mereka membuat anarkis, ya, berbuat radikal, ya, dan ingin menghancurkan ataupun ingin membuat kekacauan di Gedung Sate, kami sebagai warga Jawa Barat siap turun, ya. Yuk, kita turun. Warga Jawa Barat semuanya, jaga aset kalian, karena itu adalah aset warga Jawa Barat. Jika terjadi apa-apa terhadap Gedung Sate. Gubernurnya bukan KDM, apakah akan dicecar juga? Akan dilibatkan juga? Akan digugat juga? Ini memang perkara perdata, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia mau mengetahui proses hukum, datang kemari. Apa yang lu buat, dalam perjanjian itu biar tahu lu itu benar atau tidak. Jangan dikasih sama orang yang mengerti. Kan situ lebih paham proses bagaimana sewa kontrak di daerah Margaluyu tadi, Kecamatan Cikoneng, yang dipakai oleh klien kami. Intinya itu saja. Jadi tadi karena majelis hakim meminta KDM hadir, ya mungkin biar mengetahui masalah itu tadi. Karena KDM belum hadir, ini hari apa sebabnya saya juga nggak tahu, kan gitu. Itu Bung KDM saja yang nanti berbicara. Jadi lanjutannya belum ada proses iya. Jadi ini persidangan ditunda 1 minggu untuk tanggal 9. Yang diharapkan tadi sama majelis, minimal ada kuasa KDM. Atau bila perlu KDM sendiri hadir dalam persidangan. Kan gitu. Hadir aja KDM kan gitu, biar jelas persoalan di masyarakat. harapannya sendiri? Harapan saya sendiri seperti itu. Karena dalam hal ini paling penting apa yang dilakukan klien saya, usaha apa yang dia buat, yang jelas dia sekarang ini sedang mensosialisasikan penghijauan, dan itu bagaimana lebih lanjutnya tergantung daripada KDM. Terima kasih. Awal mula Empo tuh bingung, ini kasus apa sih gitu kan. Nyampe masuk ke pengadilan, persidangan. Oh, ternyata begini warga ceritanya. Jadi si bapak yang mengugat ini tuh menyewa tanah milik desa. Nah, si kepala desa, tepatnya kepala desa Margaluyu ya, Kabupaten Ciamis ya. Jadi dia tuh mau mengambil alih tanah tersebut, tidak disewakan lagi begitu. Kalau Empo cari-cari informasi sih ya terkait ini tuh, mau dibangun untuk gedung koperasi merah putih katanya. Nah si bapak yang menggugat ini tuh kagak terima begitu. Kalau tanah jualannya itu mau diambil alih lagi sama kepala desa. Entahlah mungkin masih ada kontrak sewa atau gimana yang masih tersisa atau gimana, kagak ngerti dah ya itu mah. Cuman yang bikin gua heran, ngapa jadi KDM yang digegenyet, yang diteken-teken, yang nyampe dilaporin menjadi tergugat 4. Kan yang tergugatnya itu katanya kepala desa, camat, bupati, dan gubernur. KDM, ngapa jadi KDM dibawa-bawa? Gue nyari-nyari info terkait masalah ini, KDM kagak ada loh ya ikut campur masalah itu lahan desa yang nyampe istilah mah mau dibongkar atau apa kayak yang lain-lain, kagak ada. Ngapa sih kok KDM ini yang dicecer? Kalau gubernurnya bukan KDM, apakah akan dicecar juga? Akan dilibatkan juga? Akan digugat juga? Begitu ya, walaupun katanya si bapak ini tuh berkata kan, kenapa KDM agar hadir, karena agar bisa melihat bahwa si bapak penjual durian ini tuh memberikan edukasi terkait masalah penghijauan alam, katanya gitu. Nah penghijauan alamnya seperti apa nanti Empo sepil dah ya, biar kalian sekalian tahu juga jawabannya tuh. Oh
Begitu ternyata kenapa KDM digegenyet, istilah kata mah begitu ya. Itu warga ceritanya ya. Sama satu lagi buat si bapak ya, bapak ini kan banyak duit, juragan gitu ya. Ya udah Pak, nyari tanah yang memang benar-benar bisa menjadi hak milik gitu, secara sah. Beli Pak, dibeli gitu tanah, biar apa? Biar bapak juga jualannya itu anteng jongjon, ya kan? Nah, satu lagi, kan Bapak juga banyak duit nih juragan. Gayar aja Pak media massa. Buat apa? Buat mempromosikan tempat jualan Bapak yang baru. Tempat jualan Bapak yang baru. Tinggal influencer atau apalah sewa gitu yang buat diviralkan. Oh ya, lapak ini telah pindah ke sini bergeser sekian kilometer dari lapak yang lama. Gampang sekarang mah zaman media sosial, asal banyak duit. Udah gampang, daripada dipersulit yang ada malah ribet kemana-mana gitu kan, ya kan? Lagi pula pada di Mulyadi mah dia lagi kerja Pak, orang sibuk ngurusin rakyatnya yang lagi terkena bencana dan lain-lain ya.